Bagaimana tidak, dia telah menjadi kekasih Allah. Dia menjadi calon raja di surga Allah. Dia calon akan dikumpulkan para nabi, para rasul di surga Allah. Apalagi dia akan mendapatkan aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan, tempatnya memuaskan, istana-istana dari emas, dari intan, dari berlian, sungai-sungai dari susu, dari madu. Dah nggak bisa dibayangkan indahnya itu. Tempatnya memuaskan, badannya memuaskan. Orang ahli surga itu ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kalau gantengnya orang seluruh dunia dikumpulkan jadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding gantengnya satu orang dari ahli surga. Kalau cantiknya seluruh wanita di dunia dikumpulkan jadi satu, itu baru 1% cantiknya bidadari di surga. Nah, bayangkan itu. Badannya memuaskan, temannya memuaskan. Siapakah temannya? Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi setan ini menipu kita. Yang penting itu dunia, yang penting duit, yang penting itu iman. Yang penting itu iman. Semua usaha yang selain usaha memperbaiki iman, itu akhir-akhirnya adalah kosong, nul, putul. Kamu bangun bagaimana dunia ini, kamu atur bagaimana dunia ini, akhirnya apa? Nul, putul. Israel datang, kerikil satu pun tidak akan tersisa. Ya enggak, malaikat? Bagaimanapun kamu rawat anak kamu, istri kamu, badan kamu, tiap hari makan sehat, olahraga, dokter-dokter spesialis kumpulkan, tukang pijet refleksi datangkan. Israel datang, buyar semua, assalamualaikum, buyar semua. Barulah waktu itu orang-orang dunia paham bahwa dunia ini tidak ada nilainya, tidak pantas dibangga-banggakan, tidak pantas diagung-agungkan, bahkan dipikirkan saja itu rugi. Mikir akhirat sedikit saja kita sudah dapat pahala. Kalau mikir dunia, dapat apa kita? Dapat sumpek. Kalau mikir dunia bukan terus dapat dunia. Kalau kita ini mikir dunia, dapat kerisauan dunia, bukan dapat dunia. Maka kita ini kerja di sawah, kerja di ladang, nggak usah dipikir, biasa aja kerja. Yang dipikir akhirat saja. Insyaallah, malaikat. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini para sahabat. Para sahabat dagang juga, tapi hatinya itu kepada Allah. Sebaliknya yang terjadi dalam diri kita, saking lemahnya iman kita, di masjid pun yang dipikir dunia. Kalau sahabat ini karena imannya baik, jual beli pun ingatnya kepada Allah. Di masjid pikirnya duit, kalau doa minta duit. Datang ke kiai, amalannya apa supaya tokonya laris.
Nggak ada itu tanya bagaimana sholatnya jadi khusyuk, bagaimana akhiratnya bisa dibangun. Ini karena apa? Karena iman kita ini dalam keadaan lemah. Kalau iman kita baik, Masya Allah, di mana saja yang kita ingati hanya Allah saja. Sebagaimana orang kalau sudah tertanam dalam hatinya kecintaan duit, di mana aja yang dipikir duit, di rumah yang dipikir duit, di sawah yang dipikir duit, di ladang yang dipikir duit, di rumah sakit ngobati orang yang dipikir duitnya berapa. Bukan bagaimana dia sembuh, bagaimana duitnya itu ada. Pokoknya di mana aja dipikir duit terus, sampai tidurnya pun mikir duit. Lah kalau orang imannya baik, kemana saya ingat Allah saja. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Di mana saya ingat Allah terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat Allah. Indah para sahabat. Iman baik. Bagaimana kita tidak ingat kepada Allah, sedangkan setiap detik kita ini perlu kepada Allah. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, ambles kita bawah tanah sana. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, jantung kita mandek. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, istri kita akan lari ke Hong Kong sana. Oh, betul malaikat. Dicari nggak ketemu, kalau ketemu diajak pulang nggak mau. Kita ini setiap detik perlu pertolongan Allah SWT. Bagaimana nggak ingat sama Allah? Setiap detik kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, bagaimana tidak ingat pada Allah? Setiap detik kita ini ada di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, bagaimana tidak ingat Allah? Setiap detik kita ini kumpul dengan hamba-hamba Allah, bagaimana tidak ingat Allah? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau iman ini masuk, orang itu senantiasa ingat kepada Allah. Puncaknya ingat kepada Allah itu yaitu sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Maka kalau kita ini ingin tahu iman kita ini dalam keadaan baik apa dalam keadaan sakit, sholat kita ini bagaimana? Terutama sholat fardu. Sholat fardu sama kan? Sholat sunnah itu penting, tapi dibandingkan sholat fardu, sholat sunnah itu ribu-ribu sholat sunnah masih lebih tinggi sholat fardu. Maka tandanya iman itu benar, sholat fardu itu diperhatikan betul. Di antara bukti memperhatikan, sebelum datang waktu sudah siap di masjid. Sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak baca Quran, dengan diresapi bahwa ini nasihat Allah untuk saya, walaupun kita nggak paham. Kalau baca Quran itu rasakan ini suratnya Allah kepada saya, dibawa oleh Rasulullah. Maka nanti kita tambah khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita ini baca Quran hanya kita pikirkan bagaimana dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti nggak akan ada peningkatan. Baca Quran ini suratnya Allah, dibawa oleh Rasulullah untuk saya. Walaupun nggak ngerti, kita akan nangis nanti semua membaca Quran itu. Sebelum sholat banyak doa. Maka insya Allah nanti sholat kita meningkat. Kalau sholat kita meningkat, amalan-amalan yang lain meningkat semua. Seluruh para nabi, para rasul setelah diajari iman oleh Allah, terus sholat, diajari sholat.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa diajari iman, la ilaha illallah, kemudian sholat. Maksudnya bagaimana? Yakinlah kamu kepada Allah, kemudian buat hubungan kepada Allah dengan sholat.